Baik, kita mulai ya teman-teman semuanya. Karena ini baru azan, mungkin nanti ini kan ada 2 bab ya hari ini. Hari ini adalah kita di modul 1. Modul 1 itu terdiri dari 2 bab. Satu konsep dasar manajemen, yang kedua teori eh, ini pengembangan teori manajemen. Nah, nanti di antara bab itu kita rehat sejenak ya sekitar 10 menit untuk melaksanakan sholat asar ya. Boleh ya teman-teman semuanya? Gitu. Karena kita mulai pas di jam asar atau mau sholat, boleh ya? Ya oke kalau gitu. Nanti kita rehat sejenak di pertengahan. Boleh, Mas. Sip. Terima kasih Kak. Oke, saya sambil perkenalan diri. Siapa tahu kemarin ada yang belum ikut ya sesi ini ya, sesi awal itu eh, perkenalan ya di awal sesi kemarin hari Minggu lalu ya. Saya Mufli Fatoniawan, kakak-kakak di sini bisa panggil saya Tony, panggil saja Mas ya, karena saya masih di usia 30 lah. Saya sehari-hari bekerja di Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak sebagai praktisi transmapping juga, dan mulai semester ini dan kedepannya insya Allah dengan bimbel kelas online. Saya alumni D1 Pajak STAN, kemudian lanjut ke D3 Perpajakan UT, kemudian saat ini jadi D3-nya udah alumni ya, udah alumni dan saat ini dimasuk di semester kelima untuk S1 Manajemen UT gitu. Gitu. Nah, saya kalau di pajak sendiri sudah hampir 10 tahun, 9 tahun lah, dari 2013 sampai 2022 ini. Jadi lumayan lah, artinya meskipun pendidikannya masih S1, tapi saya setiap hari bergelut dengan dinamika di kepegawaian, SDM, dan sebagainya. Makanya saya juga menyenangi sebenarnya pelajaran atau mata kuliah atau jurusan manajemen ini, terutama di bidang SDM. Nah, karena manajemen ini nanti kaitannya banyak banget. Nah, ini manajemen itu kan manajerial ya, manajer. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, tapi di manajemen itu sebenarnya nanti akan bercabang banyak, mulai dari manajemen sumber daya tuh banyak ya, manusia, anggaran, kemudian sumber daya yang lain itu termasuk hal yang harus di-manage dengan baik. Dan itu berlaku di organisasi, apalagi manajemen tuh ada karena organisasi itu ada. Nanti kita akan cerita. Sebelum ke sana, saya coba sapa teman-teman dulu yang sudah chat. Ada Mas Dimas dari Surabaya, ada Mbak Nadia dari Jakarta, Denpasar juga ada Mas Huda, Mbak Putri dari Depok, Mbak Tiara dari Jakarta, Mas Adam juga, ada Mbak Lulu dari Bandung. Oh, ini Mbak Lulu tadi ya. Kemudian Reci dari Jakarta, Alia dari Bekasi, Erna dari Banten. Oke, ini kayaknya mirip-mirip saya nih, Banten Tangerang Selatan. OPBJ-nya Jakarta ya. Oh, domisilinya Jakarta Utara. Oke, oke. Tania, oke. Lutfi dari Bekasi, Kak Nabila dari Jakarta Timur, Kak Adun dari Jakarta. Waduh, lumayan ya ini dari Jakarta, berarti hampir mirip nih waktu sholatnya. Saya mengidentifikasi waktu sholat sebenarnya karena sama-sama kemungkinan banyak yang di Jakarta. Kalau di Jogja, di Surabaya kemungkinan sudah sholat ya, sudah asar dari tadi. Jogja, oke. Jurusan akuntansi. Oh, ternyata ada yang jurusan akuntansi juga ya. Siap. Baik. Mau banget kerja di Kemenkeu. Alhamdulillah. Amin, amin. Amin. Semoga ya dapat ya. Karena Kemenkeu juga membuka S1 dari manajemen, S1 dari akuntansi, S1 dari hukum, banyak lah.
Kalau teman-teman nanti kelar dari kuliah bisa lanjut ke Kemenkyu insya Allah kalau yang berminat jadi birokrat. Suara saya terdengar ya? Kalau nggak terdengar nanti silakan tulis di kolom chat, Mas saya nggak bisa dengar suaranya gitu ya. Siapa tahu saya lagi gangguan suara atau lagi gangguan internet. Nah, bagi yang baru join, nah tadi saya sudah ambil kesepakatan dengan beberapa teman-teman bahwa nanti kita akan break di tengah-tengah sesi ya. Karena ini ada 2 materi ya, di hari ini ada konsep dasar manajemen sama teori perkembangan teori manajemen di modul 1. Nah, nanti di tengah-tengah kita akan break sekitar 10 menit untuk sholat asar dulu ya. Nanti setelah itu kita lanjutkan. Nanti kalau misalkan lebih dari jam 5 sepertinya nggak apa-apa ya Mas Lukman. Kan kompensasi dari yang sebelumnya ya, dari Siap, aman Mas Ton, sesuaikan aja ya. sip gitu. Nah, sebenarnya teman-teman semuanya, kemarin saya sempat lihat-lihat di grup-grup manajemen. Nah, kita ngobrol sebentar ya sebelum masuk materi. Materi ini gampang-gampang lah istilah kalau manajemen ini. Tapi bukunya tebal. Nah, ini kemarin komentarnya dari teman-teman beberapa yang ada di grup-grup tuh. Waduh, manajemen bukunya paling tebal. Dan saya lihat memang SKS-nya 4 ya, teman-teman. Yang lain untuk SKS 3 aja lumayan udah tebel, apalagi 4 SKS, kemudian tebelnya seberapa, kemudian gimana cara membacanya Kak gitu ya. Nah, ya alhamdulillahnya teman-teman sudah bergabung dengan Bimbel Online ini, makanya dari Bimbel Online ini kami ini ingin membantu dinamika belajar teman-teman. Artinya sebenarnya di buku itu kami juga belajar dari buku, kemudian dari referensi-referensi yang lain, modul itu juga kita pelajari, kemudian kita sampaikan nih di setiap sesi seperti ini di Zoom ini intisarinya gitu ya, termasuk yang ada di modul, sehingga memudahkan teman-teman nanti ketika membaca ulang gitu ya setelah dari sesi Zoom ini, oh yang dimaksud dengan Mas Tony itu yang ada di halaman ini gitu. Karena di dalam buku itu sebenarnya tidak semua perlu dibaca sebenarnya. Dalam tanda kutip itu ada key point yang memang harus dipahami benar sehingga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS nanti atau pertanyaan-pertanyaan tuton dengan bagus dari meskipun kita nggak seluruhnya membaca karena banyak sekali pengantar-pengantar di buku manajemen ini, pengantarnya banyak gitu ya. Jadi kita memang apalagi kalau teman-teman sambil bekerja maka butuh effort gitu ya untuk belajar satu buku manajemen, apalagi belum dengan SKS buku-buku yang lain gitu ya. Kalau teman-teman ngambil sampai 20 SKS kan bisa sampai 5 sampai 6 mata kuliah ya. Itu kan perlu di manage dengan baik. Jadi kita memanajemen cara belajar manajemen. Ya, gitu teman-teman semuanya. Kita nggak usah tegang. Jadi kalau mau bertanya silakan langsung di kolom chat atau nanti di akhir sesi kalau saya mau melempar pertanyaan silakan untuk open mic gitu ya. Kalau mau di tengah sesi ada pertanyaan silakan langsung diajukan. Ini saya kemarin udah disinggung sedikit sih dari Mas Lukman tentang kuliah di UT. Intinya sih sebenarnya kuliah di UT mudah, tapi perlu disiasatin ya. Perlu disiasatin untuk mendapatkan nilai-nilai yang baik gitu. Salah satu siasatnya ya membaca cepat, membaca scanning, kemudian mengambil intisarinya. Dan perlu diketahui bahwa UAS itu nilai yang sangat krusial gitu ya dibanding tuton dan tugas-tugas lumayan gitu ya. Kalau tuton yang tuton biasa, diskusi biasa itu apalagi nggak terlalu krusial ya, tapi sebenarnya itu dapat membantu. Tapi kunci utamanya kalau UAS-nya bagus, maka yang lain nilai-nilai yang lain akan ikut gitu, ikut ke bawah gitu ya. Tapi kalau UAS-nya jatuh gitu, maka nilai tuton sama tugas bisa jadi nggak kepake gitu. Makanya nanti di UAS ini kita benar-benar konsentrasi di sana. Alhamdulillahnya UAS-nya THE ya, take home exam informasinya, maka ini sebenarnya benar-benar bagi teman-teman ini kesempatan ini untuk memahami. Kalau kemarin sebelum take home exam agak kesulitan mungkin karena
sudah close book ya, habis close book, habis itu biasanya soal-soalnya bukan soal-soal pemahaman. Nah, ketika THE ini yang saya lihat kemarin waktu saya juga ikut THE, Take Home Pension, maka soal-soalnya itu soal-soal yang terkait dengan pemahaman. Maka kalau kita ikutin sesi-sesi kelas di bimbel kelas online ini, kemudian kita paham maksudnya apa, nanti ketika mengerjakan THE kita sudah punya daya nalar dan analisis yang bagus. Gitu. Harapannya kami di situ untuk membantu teman-teman menghasilkan atau membuahkan hasil terbaik di THE-nya atau di nilai mata kuliahnya nanti. Terutama di manajemen yang 4 SKS, luar biasa ini. Baik, hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar dan perkembangan teori manajemen. Jadi ini teori dasar tentang ilmu manajemen. Manajemen nggak bisa dipisahkan dari organisasi, di mana ketika ada organisasi, maka di situ juga ada manajemen. Manajemen akan bekerja ketika ada organisasi. Organisasi nggak bisa maju kalau nggak di-manage ya. Ya nggak, kalau cuman nggak organisasi tanpa manajemen itu ibaratnya ya kita cuman kongko-kongko, ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong gitu aja. Tapi kalau organisasi maka membutuhkan manajerial gitu. Sesuatu yang di-manage, sesuatu yang memang ditata, dikelola, diorganisasikan dan sebagainya. Nah, organisasi ini ya yang dimaksud organisasi ini luas teman-teman semuanya. Jadi bukan hanya tentang organisasi yang formal ya. Misal kalau organisasi formal misalkan organisasi pemerintah, organisasi apa ya, partai politik ya. Organisasi tapi juga ini berkaitan dengan organisasi perusahaan misalkan atau organisasi swasta gitu ya, perusahaan swasta, bisnis dan sebagainya itu kan disebut organisasi. Maka sebenarnya organisasi itu didefinisikan sebagai sekelompok orang. Jadi kalau cuma satu orang itu namanya bukan organisasi. Itu namanya sendirian ya. Kalau sekelompok orang, sekelompok ini lebih dari dua ya, dua atau lebih dari dua itu yang memiliki tujuan yang sama. Jadi tujuannya sama dan cara dia bekerja sama dan berkoordinasi gitu. PowerPoint ini kelihatan ya teman-teman saya? Kelihatan ya? Saya khawatir saya kelihatan ya? Oke. Rick, thank you. Jadi saya ulangi, yang namanya organisasi ini luas ya. Organisasi ini luas, apapun yang sekelompok orang yang bekerja sama dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ini kalau biasanya kalau sudah disahkan itu biasanya organisasi yang sah ya, biasanya disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM misalkan kalau ada SK-nya. Tapi ada juga organisasi yang kita misalkan berkelompok suka sepedaan gitu ya, suka sepedaan dan memanage tuh. Nah, kapan waktu sepedaannya direncanakan, kemudian apakah ada kegiatan-kegiatan lain misalkan bakti sosial, itu organisasi. Meskipun tidak ditetapkan sebagai organisasi resmi misalkan karena tidak mempunyai SK, ADART dan sebagainya. Tapi kalau tujuannya sudah besar gitu ya, maka diperlukan manajemen di situ ya untuk memperbaiki pola kerjasama dan pola koordinasi bagi sekelompok orang ini. Nah, organisasi sendiri sebenarnya bermanfaat banget, bukan cuma untuk organisasinya saja, bukan cuma untuk orang-orangnya saja, tapi untuk semua orang gitu ya. Bagi masyarakat, bagi orang banyak itu juga bermanfaat. Ya, organisasi ini tentu bagi dia sendiri mempunyai manfaat karena dia ingin mencapai tujuan dan yang pengen lebih efektif dan lebih efisien. Efisien dan efektif ini berkaitan dengan pengoptimalisasi sumber daya, jadi sumber dayanya optimal dengan cost yang serendah-rendahnya. Ini hukum ekonomi ya, atau dengan waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya, mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, ini yang ingin dicapai oleh sekelompok organisasi. Organisasi ini bisa memberikan manfaat gitu ya.
Kalau organisasi pemerintah jelas manfaatnya adalah melayani publik ya, melayani kebutuhan masyarakat terkait administrasi publik ya gitu. Namun organisasi-organisasi yang lain seperti organisasi swasta, perusahaan bisnis, dan misalkan saya ambil contoh misalkan perusahaan kurir online gitu ya, atau ojek online gitu ya, itu kan juga dalam rangka untuk melayani masyarakat, memudahkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat agar bisa diwujudkan. Nah, jadi organisasi itu luas dan ada kebutuhan masyarakat yang dilayani. Dan organisasi itu ada tujuannya ya, selalu ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya itu bukan organisasi. Itu sekedar ngobrol-ngobrol atau sekedar kumpul-kumpul lah. Tapi kalau ada tujuannya itu yang dinamakan organisasi. Makanya kalau sebuah organisasi itu perlu yang namanya visi, perlu namanya misi gitu ya. Visi itu nanti ada bahasanya di belakang. Visi itu apa yang pengen dicapai, tujuan akhirnya gitu ya, misi caranya atau bagaimana step-stepnya untuk melangkah itu. Organisasi juga berfungsi sebagai wadah karir seseorang di dalamnya gitu ya. Jadi orang yang berada di dalam organisasi itu sebenarnya wadah karirnya gitu ya. Bagi dia bisa berkembang, dia bisa mendapatkan pengetahuan baru, kemudian relasi baru, kemudian bagaimana dia meningkatkan promosi ya, jabatan, kemudian makin tinggi makin banyak apa yang dikerjakan, itu bagian dari manfaat organisasi gitu. Yang terakhir, memelihara ilmu pengetahuan. Sorry. Karena organisasi ini bentuknya adalah ada tujuannya, maka setiap tujuan itu ada pengembangannya ya, sesuai dengan zaman, disesuaikan dengan keadaan sekarang gitu. Apalagi misalkan ya, contoh yang nyata adanya dulu pesan taksi itu menggunakan ya kita di pinggir jalan ya gitu. Pinggir jalan taksinya lewat atau di pool taksi kita berhenti. Tapi seiring perkembangan zaman kan akhirnya dikembangkan juga ilmu pengetahuan tentang bagaimana memesan taksi secara online, bagaimana mengembangkan memesan taksi dari smartphone ini, dan itu kan ilmu pengetahuan yang berkembang. Jadi manfaatnya ada perusahaan tersebut gitu atau organisasi tersebut yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ternyata sekarang kebutuhannya adalah kebutuhan masyarakat adalah tentang praktisnya memesan makanan gitu ya. Jadi bukan kita yang ke warung, tapi warung yang makanan yang datang ke kita gitu ya, tanpa harus supaya akhirnya dikembangkan terus. Makanya ilmu pengetahuannya berkembang gitu. Ini pembahasan modul pertama. Ada yang beda? Ada yang beda ya? Modul pertama tentang organisasi, konsep dasar manajemen. Kalau di PDF-nya itu ada di 1.5. Di halaman 1.5 ya. Gitu. Ada yang sudah dapat modulnya, yang mungkin modulnya berbeda dengan yang modul link di PDF itu, atau sama? Sama ya? Enggak ada masalah ya Mas Dimas? Oke. Nanti kalau ada misalkan beda, oh ini Mas beda, tolong dikasih tahu ya. Atau di grup dikasih tahu mau poin-poin mana yang mungkin beda. Jadi kita akan cek. Oh, saya di kos 1,7. Oke. Mungkin beda modul ya. Nanti dicari-cari. Baik. Saya lanjutkan. Nah, ini kita masuk mulai ke manajemen karena karena organisasi maka kita butuh manage. Organisasi itu butuh di manage gitu ya. Nah, manajemen sendiri prosesnya, nah itu ya. Manajemen sendiri adalah proses untuk merencanakan gitu, mengorganisasi gitu. Kemudian mengarahkan, kemudian mengendalikan kegiatan. Nah, untuk mencapai tujuan yang secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi. Sumber daya ini banyak ya, bisa anggaran, kemudian kepegawai itu juga sumber daya, kemudian rule, aturan-aturan yang dibikin, kebijakan-kebijakan yang dibikin organisasi itu namanya juga sumber daya. Jadi
Manajemen ini proses ya teman-teman ya. Jadi nggak lepas dengan kata proses, maka proses ini kegiatan yang dilakukan secara sistematis, gitu, struktur sistematis gitu ya. Gitu. Kemudian kalau di modul sendiri kerangka manajemen disebutkan bahwa manajemen itu berupa perencanaan. Perencanaan ini mulai dari menetapkan tujuan dan cara mencapainya. Berarti saya boleh tuliskan di sini ada visi. Dan kalau cara mencapainya ini misi. Nah, jadi sebuah organisasi ketika dibentuk pertama kali, ketika proses manajemen itu jalan, maka ada perencanaan. Perencanaan itu ya visi sama misinya. Tujuannya apa, cara mencapainya bagaimana. Gitu. Kemudian yang kedua, itu pengorganisasian, yaitu mengorganisasi kegiatan dan menentukan yang akan dikerjakan itu apa. Jadi di organisasi dulu, setelah ketemu tujuan sama strateginya atau cara mencapainya, kemudian di organisasi. Oke, kalau gitu kita kegiatannya apa nih? Membuat apa dulu, kemudian menyusun apa dulu gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan manajemen ya, pengorganisasian, perencanaan. Kemudian setelah mengorganisasikan bagaimana? Setelah mengorganisasikan, manajemen berfungsi untuk proses selanjutnya mengarahkan gitu ya. Mengarahkan ini bisa membuat dan memotivasi seorang untuk bekerja secara optimal. Karena manajemen ini juga berlaku untuk SDM gitu ya, maka manajemen ini berfungsi atau bekerja untuk mengarahkan orang atau membuat orang untuk bekerja secara optimal. Tanpa manajemen yang bagus, orang nggak akan tahu bagaimana cara bekerja. Gitu. Bagaimana cara mendapatkan visi ini, misi ini, melakukan pekerjaan-pekerjaan ini bagaimana. Nah, untuk itu peran manajemen itu mengarahkan orang agar mewujudkan visi dan misi ini. Setelah itu baru manajemen itu juga melakukan pengendalian berupa monitoring untuk memastikan tujuannya tercapai. Gitu. Jangan sampai orang-orang ini bekerja tanpa arahan kemudian nggak bisa mencapai visi dan misinya. Akhirnya fungsi manajemen ini gagal, organisasinya juga nanti akan bisa gagal. Itu fungsi bagaimana manajemen itu bekerja. Jadi pada intinya perencanaan ini planning ya teman-teman semuanya, kegiatan untuk menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya. Menetapkan tujuan dan memilih cara untuk mencapai tujuan gitu ya. Salah satu bagian perencanaan yang yakni mengambil keputusan yang menentukan alternatif pencapaian tujuan. Jadi di perencanaan ini juga ada keputusan, keputusannya ini untuk menentukan alternatif pencapaian tujuan dan berbagai alternatif yang ada. Manfaatnya ada 3 ini, gitu ya, mengarahkan kegiatan organisasi, menetapkan konsistensi kegiatan, artinya kegiatan itu konsisten untuk menuju tujuannya, dan memonitor kemajuan organisasi. Jangan sampai banyak kegiatan terus tujuan yang sudah ditetapkan nggak tercapai. Gitu. Kemudian fungsi manajemen juga untuk pengorganisasian gitu ya. Mengorganisasi sumber daya bisa, tugas bisa, otoritas juga bisa ya. Kewenangan-kewenangan itu juga diatur di manajemen, di manage ya antara anggota organisasi agar tujuannya dapat tercapai gitu ya dengan efektif dan efisien. Nah, ini kata-kata efektif, tujuan, efisien itu juga sering dipakai di sini ya, karena ada organisasi yang mungkin dicapai tidak efektif gitu ya, artinya banyak sumber daya yang keluar gitu ya, banyak sumber daya mungkin nggak diperlukan akhirnya, tapi effortnya banyak gitu ya, benar-benar effort gitu ya. Efisien, banyak waktu yang terkuras gitu ya, banyak banyak harusnya bisa cepat. Nah, kalau semakin cepat bisa dikerjakan dengan waktu yang singkat, kan bisa untuk kegiatan-kegiatan produktif organisasi yang lain ya. Nah, kalau satu kegiatan tuh lama gitu ya, maka tidak efektif efisien. Ini kunci-kuncinya gitu ya. Tujuan organisasi, efektif efisien dan sebagainya. Karena dari tadi disebutin. Kemudian controlling ya, pengendalian. Ya, kenapa? Enggak ada. Oke. Pengendalian ini berfungsi untuk melihat apakah kegiatan organisasi ini sesuai dengan rencana. Jadi melihat
kegiatan itu sesuai dengan rencana. Jadi yang dilihat adalah kegiatannya sudah dalam on track belum. Jadi kalau istilahnya teman-teman itu seperti halnya kalau di pengendalian di fungsi controlling ini seperti halnya seorang masinis gitu ya, atau seorang pilot yang memastikan arah dari kegiatan-kegiatan organisasi ini tetap pada tujuannya nanti. Jangan sampai kereta dari Jakarta ke Surabaya nanti akan tiba-tiba berbelok ke Jogja, turunnya ke Jogja. Kan semua akan kaget, akan rugi, ya rugi waktu, kemudian akan keretanya itu akan masinis dan timnya itu akan diomel-omelin dan sebagainya. Orang yang naik kereta juga akan rugi. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi ketika organisasi ini tidak bisa melihat, mengkontrol gitu ya, mengendalikan kegiatan-kegiatannya yang sesuai dengan rencana, maka akibatnya nanti bisa nggak tercapai. Kemudian ya itu akan ada kerugian-kerugian yang akan dialami oleh si organisasi. Nah, fungsi pengendalian itu ada 4 hal ya. Ada menentukan standar prestasi, jadi standarnya dulu ditentukan ya. Gitu. Kalau di organisasi pemerintah itu biasanya ada indikator kinerja. Itu salah satu capaian standar ya. Kalau di pemerintah ada standar-standar yang lain, mungkin sebutannya berbeda. Kemudian cara untuk mengukur prestasi yang dicapai itu juga ada. Kemudian dibandingkan dengan prestasi yang dicapai dengan standarnya. Kalau di kelas biasanya ada standar kelulusan. Nah, itu kan salah satu kontrol ya. Bagaimana misalkan mahasiswa UT ini dianggap bisa menjadi lulus di mata kuliah manajemen, yaitu memenuhi standar dari prestasi, standar dari kelulusan minimal. Misalkan tidak dengan nilainya D itu ya. Minimal kan D ya, atau C lah ya. C gitu ya. Kalau di bawah itu maka kurang dari standar. Maka tujuan UT membuat mahasiswanya itu mampu untuk di mata kuliah manajemen itu gagal kalau di bawah itu. Gitu. Makanya ada evaluasinya. Jadi ada standarnya dulu untuk dibandingkan tercapai apa belum gitu. Kemudian setelah itu melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dari standar prestasi yang telah ada. Nah, ini itu ibaratnya mahasiswa UT yang tadi ya. Jika kalau di semester ini gagal mendapatkan nilai C lah minimal gitu, maka harus diulang lagi di semester-semester berikutnya gitu. Tapi D kayaknya. Ini beberapa mata kuliah aja sih kalinya harusnya minimal D gitu ya. Ada mata kuliah lain yang harus minimal C gitu. Ini kok malah bahas mata kuliah ya. Saya lanjut ya. Jadi ketika ada penyimpangan maka harus ada perbaikan. Fungsinya di situ. Menentukan standar, mengukur keberhasilan, kemudian dibandingkan dengan standarnya, kemudian diperbaiki apabila ada penyimpangan. Selanjutnya gitu fungsi manajemen yang selanjutnya itu pengarahan. Pengarahan dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk membuat bagaimana orang-orang itu bekerja, gitu ya. Orang-orang yang ada di dalamnya itu bekerja untuk mencapai tujuan tertentu untuk organisasi. Jadi tujuannya organisasi ini harus selaras dengan tujuannya orang-orang ini bekerja, gitu. Yang meliputi pengarahan langsung, mempengaruhi orang dan memotivasi kerja. Nanti mungkin kalau teman-teman sudah ada yang bekerja kan gitu ya. Kalau di lingkungan kerjanya ada arahan itu mungkin sebelum bekerja atau ketika mau melakukan kegiatan. Ada juga fungsi-fungsi untuk mempengaruhi orang lain agar misalkan giat bekerja, melakukan ini itu dan sebagainya yang memang tujuannya untuk organisasi. Kemudian untuk memotivasi bekerja juga. Gitu. Oke. Nah, ini tuh jenis-jenis manajemen. Jadi kalau dilihat ini ada di mana ya? Sorry, sebentar. Ini ada di bagian C. Kalau di halaman saya ini 1,1.16. Nah, kalau di jenis-jenis manajemen ada yang beda mungkin ya. 117. Oke, nggak apa-apa. Beda selisih 1 halaman ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jenis-jenis manajemen ini berdasarkan nanti kalau ada yang misalkan
yang saya jelaskan ini ternyata menyimpang dari yang modul yang teman-teman baca, silakan di ini ya, dikoreksi gitu ya. Nanti kita sama-sama di mungkin grup didiskusikan. Karena biasanya sih ada tambahan-tambahan dari modul ini, dikembangkan lagi. Jenis-jenis manajemen berdasarkan hierarki, ada manajemen puncak, menengah, dan bawah. Ini jelas ya, manajemen puncak ini misalkan pimpinan, manajemen puncak ini manajer yang besar untuk CEO ya, bisanya CEO atau kepala kantor atau kepala unit gitu yang memang tugasnya untuk memberikan kebijakan-kebijakan. Ini puncak. Ini manajemen menengah, ini fungsinya untuk middle management ya, posisi untuk menghubungkan antara yang puncak ini yang membuat keputusan ini dengan yang berada di bawahnya, sehingga nanti akan jalannya selaras gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang dari atas gitu. Untuk penjelasan manajemen dalam praktik belum bisa dijelaskan sebentar, Mas. Gimana Mas Dimas? Sorry. Ada yang kelewat ya? Ya, nanti kalau memang ada di buku, coba difotoin ya di grup. Siapa tahu ada yang mungkin di saya nih. Oh, proses manajemen dalam praktik ya. Baik. Oke. Karena memang fungsinya ini cuman ada 4 sebenarnya fungsi-fungsi manajemen ini. Kalau proses manajemen dalam praktik ini 4 hal ini ya. Sorry. Iya benar belum dibahas. Iya benar. Saya kelewat. Iya, Karena proses iya benar. manajemen. Sip. Terima kasih Mas Dimas. Iya. Karena yang di manajemen sendiri itu sebenarnya pada dasarnya di sini 4 hal ini. Nah, di praktik dalam praktik manajemen dalam praktik ini sebenarnya kan gabungan dari bagaimana proses dari perencanaan, pengoperasian, pengarahan, dan pengendalian. Jadi pada dasarnya sebuah organisasi ini ketika memulai proses bisnisnya gitu kan perlu manajemen ya, perlu di-manage dengan baik. Nah, cara memanagenya ya itu dari awal itu dari top atasan, misalkan manajer atasan, kemudian menentukan visi misi gitu ya, mulai dari foundernya, kemudian CEO-nya gitu, menentukan visi misinya. Oke, matur nuwun Mas El, sudah diupdate ya. Nanti saya coba lihat-lihat fisiknya di edisi ketiga. Ya, ternyata sudah update ya. Kalau ada yang mungkin benar-benar berbeda, nanti difotoin aja bagian yang berbeda dengan modul yang sudah di-share di drive ya, nanti disesuaikan. Gitu. Jadi ini berkaitan dengan urutan proses gitu ya. 4 hal ini. Praktiknya ketika organisasi ini mulai menjalankan proses bisnisnya, maka dia harus mulai dari perencanaan dulu, menetapkan visi, menetapkan misi, menetapkan tujuannya itu apa, cara mencapainya bagaimana ya, strateginya bagaimana, aksi-aksinya bagaimana gitu ya. Kemudian setelah itu mulai mengorganisasikan, mulai melihat apa yang perlu, kegiatan-kegiatan apa, produksi-produksi apa yang perlu dilakukan dan sebagainya. Itu benar-benar perlu diorganisasikan gitu ya. Ditentukan siapa tim leadernya, siapa yang berfungsi di sini, bahkan divisi-divisinya, divisi ini mengerjakan kegiatan ini, divisi ini mengerjakan kegiatan ini dan sebagainya. Itu ada di proses pengorganisasian gitu. Jadi semua yang berkaitan dengan organisasi itu yang dimaksud dengan pengorganisasian. Nah, setelah selesai dengan perencanaan pengorganisasian, maka selanjutnya yaitu orang-orangnya yang diarahkan, orang-orangnya mulai di sistematis ya, dimasukkan dalam sistemnya sudah ada kan, karena sudah direncanakan, sudah diorganisasikan, maka sistemnya sudah jadi. Nah, tinggal dikerjakan. Yang ngerjakan adalah orang, dan manajemen di sini fungsinya untuk mengarahkan orang-orang ini bekerja dengan yang sudah direncanakan dan diorganisasikan ini. Gitu. Jadi manajemen nanti ketika mengarahkan langsung ke yang sudah ditata ini, direncanakan, diorganisasikan ini.
Dan akhirnya manajemen itu nanti di saat proses 3 ini berlangsung kan, ini kan berarti kan sudah seperti biasa ya, sudah pada dasarnya misalkan perusahaan, organisasi pemerintah, kementerian, lembaga pemerintah gitu ya. Itu yang dilakukan ya 3 hal ini sebenarnya gitu. Bekerja sesuai dengan perencanaan, pengorganisasian, kemudian ada SDM yang diarahkan untuk bekerja. Nah, si manajemen nanti akan melihat gitu keberhasilannya, apakah ini masih sesuai dengan tujuan dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya teorinya ini sebuah organisasi bisa jadi urut gitu ya. Urut ini urutan ke bawah gitu ya. Tapi bisa jadi ini loncat-loncat gitu ya. Nggak mesti. Kenapa? Karena mungkin ada penyesuaian di visi, penyesuaian lagi, dirombak lagi, ada merger lah, atau ada beberapa fungsi dari tujuan fungsi dari organisasi itu yang dijadikan satu dengan perusahaan lain. Kan kita melihat ya beberapa perusahaan merger, misalkan ada saya mau menyebut e-commerce nih, e-commerce hijau dengan ojek online hijau gitu ya. Nah, itu kan jadi satu sekarang. Nah, itu kan juga ada penyesuaian-penyesuaian. Akhirnya manajemen sendiri itu akan melakukan penyesuaian terhadap tujuannya lagi, kemudian menyesuaikan ini, akhirnya ini. Tapi yang dikerjakan sistem manajemen ya ini terus 4 hal ini gitu. Itu kurang lebih praktik dalam proses manajemen dalam praktiknya. Ada yang mau ditanyakan Mas Dimas? Sebelum lanjut, ada teman-teman yang lain? Kalau kecepatan ngomong ya teman-teman, izin instruksi juga nggak apa-apa. Ya nanti saya coba cek modulnya yang terbaru. Nanti kalau saya dapat akses modulnya edisi ketiga ini. G, Mas Ismail dari Bekasi. Saya lanjut G. Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi ada jenis-jenis manajemen, hierarki ya. Hierarki berarti kan urutan gitu ya, urutan dari atas ke bawah. Jadi hierarki ini bisa jadi berdasarkan kewenangan, berdasarkan jabatan. Biasanya kalau yang paling kelihatan dari mata ya jabatan itu ya, hierarki itu jabatan. Ada jabatan yang puncak, ada jabatan middle, ada jabatan menengah. Bedanya kalau puncak ini biasanya berkaitan dengan kebijakan gitu ya, kebijakan yang akan diambil oleh organisasi, kebijakan yang diambil oleh orang-orang yang menjalankan bisnisnya, di dalam proses bisnisnya manajemen ini sendiri gitu ya. Kemudian memutuskan tujuan dan sebagainya. Nah, ini harus ada penengahnya ini antara yang operasional. Manajemen bawah ini operasional ya teman-teman semuanya. Operasional. Jadi ini yang mengerjakan. Tuh. Dan ini yang menjadi penengah atau menjadi penghubung antara yang atas dengan yang bawah gitu. Antara jangan sampai ada yang dari bawah yang nanti saya jelaskan di belakang ya Mas Dimas. Manajemen interaktif dan simultan. Jadi jadi hierarkinya puncak, menengah, dan bawah. Kemudian berdasarkan fungsi, kalau berdasarkan fungsi manajemen ini ada yang berupa manajemen umum ya, manajer umum lah istilahnya, manajer umum yang bertanggung jawab mengawasi unit tertentu dengan berbagai bidang sekaligus. Jadi biasanya kalau dari direktur utama lah istilahnya gitu. Nah, terus manajemen fungsional, nah direktur utama dan beberapa fungsi-fungsi yang di bawahnya di divisi secara umum itu yang mengawasi manajemen secara umum gitu ya. Semua proses bisnis manajemen itu diawasin. Manajemen fungsional itu mengawasi bidang-bidang tertentu, misalkan direktur pemasaran, divisi pemasaran, kemudian divisi keuangan atau direktur keuangan dan sebagainya. Itu juga yang akan berdasarkan fungsinya gitu. Kemudian sorry ini salah nih ya. Sorry. Ini aku salah kurang hapus. Ini enggak ada nih.
Jadi fungsi itu cuma 2 gitu. Makanya saya bingung kenapa kok ada bawah ini. Ini saya copy di sini sih sebenarnya tadi. Gitu. Kemudian dari tingkat manajemen dan tingkatan keterampilan manajemen ini sebenarnya hampir sama dengan ini ya teman-teman semuanya, sama dengan hierarki. Karena hierarki itu pada dasarnya juga tingkatan manajemen, teman-teman. Oke. Oke. Jadi tingkatan manajemen dan keterampilan manajemen ini ada keterampilan konseptual ya. Kalau tingkat atas jadi pimpinan perusahaan. Kalau pimpinan perusahaan biasanya dikenal Chief Executive Operation atau CEO. Berarti kan berkutat pada operasional gitu ya. Itu juga bisa dikenal dengan namanya direktur utama misalkan gitu. Ada COO misalkan Chief Organizing Operational gitu ya. Atau CFO, Chief Financial Operational gitu ya. Jadi melingkupi tentang keuangan misalkan. Tapi ini di dalam manajemen tingkat atas. Jadi CEO itu semuanya dalam manajemen tingkat atas. Direktur utama, nah ini biasa disebut dewan direksi lah ya. Kalau di pemerintah biasanya kalau di lingkup kementerian itu namanya biasanya direktur gitu ya. Direktur jenderal bisa, atau di bawahnya lagi ada direktur di masing-masing divisi. Direktur jenderal itu ibaratnya direktur utama. Kalau di kementerian, direktur di masing-masing divisi itu biasanya disebut yang berbeda sesuai dengan divisinya. Direktur SDM, direktur keuangan dan sebagainya. Kalau di pemerintah daerah juga seperti itu. Biasanya tingkat atas ini bisa jadi kepala dinas gitu. Kemudian turun lagi kepala bagian gitu ya, tingkat atas ini. Nah, di bagian-bagian tertentu ini. Kemudian yang menengah ini sifatnya manusiawi, itu merealisasikan. Karena ini sifatnya konseptual, dia yang merencanakan, dia mengkonsep, dia yang mungkin imajiner ya, terlalu mungkin nggak bagaimana ya merumuskan dengan gitu ya. Misalkan ketika punya ide, punya tujuan gitu ya, yang tingkat atas ini. Nah, bagaimana untuk merealisasikan yang untuk ke bawah? Nah, yang tingkat menengah inilah yang menerjemahkan bagaimana konsep-konsep itu bisa dikerjakan secara operasional gitu. Gitu. Jadi kalau manajemen tingkat bawah ini ya yang langsung berkaitan dengan operasional. Misalkan produksi, misalkan pemasaran gitu ya, misalkan penjualan dan sebagainya. Atau kalau dari pemerintah misalkan yang berkaitan dengan langsung pelayanan publik gitu, pemeriksaan, penyidikan dan sebagainya kalau ada gitu. Tapi tidak membuat suatu keputusan gitu ya. Nah, yang menghubungkan itu antara yang operasional yang teknis banget gitu ya dengan yang konsep banget itu yang manusiawi. Itu menghubungkan antara yang biar yang konsep-konsep itu bisa diterjemahkan dengan operasional ini. Kemudian selanjutnya keterampilan analitis dan konseptual ya. Jadi manajer itu dalam menganalisis persoalan diharapkan mampu memecahkan ini juga salah nih aku berarti. Waduh, salah. Nanti saya ini kayaknya saya udah bikin yang bener deh. Apa ini slide-nya saya. Jadi ini sebenarnya nggak ada poin-poinnya. Sebenarnya keterampilan analitis ini berarti seorang manajer itu diharapkan mampu untuk menganalisis gitu ya, memecahkan suatu permasalahan, persoalan yang besar, kemudian diterjemahkan ke bagian-bagian yang kecil sehingga bisa dikerjakan gitu. Kemudian diberikan solusi terhadap pemecahan masalahnya gitu ya. Jadi ketika manajemen itu seorang manajer itu di suatu perusahaan itu seharusnya memiliki kemampuan analitis gitu ya, mencari penyebab masalah itu apa dan mencari sumber-sumber dan solusinya itu apa berdasarkan konsep-konsep yang ada gitu. Jadi itu misalkan kalau di modul contohnya kalau ada yang pengawas yang tidak menyenangkan, manajer mengambil kesimpulan untuk mengganti gitu ya dan sebagainya. Itu salah satu fungsi dari manajer, yaitu ya menganalisis, mencari penyebabnya, dan dia juga bisa memutuskan sendiri apa yang jadi langkah dari solusinya.
gitu. Nah, peranan manajerial itu ada beberapa peran gitu ya yang bisa disebutkan bagi seorang manajer ini punya hubungan interpersonal atau hubungan yang secara manusiawi. Dia bisa menjadi figur bapak. Figur bapak itu ya menjadi pemimpin seperti halnya bapak di rumah ya. Jadi simbol organisasi. Kalau bapak kan simbol keluarga ya, kepala keluarga. Dan itu juga simbol dari organisasi. Dia juga bisa memimpin, kemudian membuka organisasi dan sebagainya. Jadi yang pertama kali maju, wajahnya dari organisasi sebenarnya dicitrakan oleh seorang manajer. Kemudian manajerial juga punya fungsi interpersonal sebagai pemimpin. Dia memberi contoh kepada bawahan, memberi motivasi juga kepada bawahan. Dia juga bisa menjadi penghubung tentang kegiatan antar departemen. Karena kan antar departemen mesti ada irisan ya, mesti ada kolaborasi antara departemen satu dengan departemen yang lainnya. Yang ini yang bisa menghubungkan itu ya, bisa jadi itu adalah manajer yang ada di atasnya lagi. Jadi yang bisa melihat semuanya gitu. Yang jadi penghubung. Kemudian dia juga bisa menjadi manajerial juga bisa menjadi informasi gitu ya untuk memonitor, mengawasi kegiatan dalam organisasi. Kemudian juga bisa menjadi diseminator, menyebarluaskan informasi kepada anggota organisasi, juga bisa menjadi juru bicara gitu ya. Jadi misalkan ada perusahaan organisasi itu harus berbicara di tempat umum atau mau menjadi perwakilan, maka si manajerial ini bisa menjadi perwakilan atau menjadi wakil organisasi untuk berbicara, mewakili organisasinya. Dan kemudian yang terakhir, peranan manajerial itu bisa jadi pengambil keputusan gitu ya, bisa jadi terkait dengan kewirausahaan gitu ya, untuk mendorong pertumbuhan perusahaan gitu ya, dengan proses bisnisnya agar tercapai gitu ya. Kemudian menyelesaikan, misalkan juga menyelesaikan permasalahan SDM gitu ya, dan sebagainya, atau ekspansi atau memperluas pasar gitu juga bisa di peran dalam kewirausahaan ini. Kemudian juga penyelesai gangguan gitu ya, misalkan ada sesuatu gangguan gitu ya, masalah-masalah yang ada di manajemen gitu ya, di SDM, di keuangan, macet misalnya gitu dan sebagainya, dia bisa mengambil keputusan bagaimana menyelesaikan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan yang terjadi gitu. Kemudian karena manajerial ini ada di atas, maka sebenarnya bukan di atas ya, artinya dia punya sub-sub bagian gitu ya. Jadi dia bisa membagi sumber daya. Bahkan manajerial yang terendah pun, misalkan yang di bawah, yang langsung berhubungan dengan teknis pekerjaan operasional, maka sebenarnya dia kan juga punya sub-sub bagian ya, atau punya SDM lah, minimal punya SDM, dan dia bisa membagi sumber daya. Siapa si A kedapatan bagian untuk mengerjakan apa, si B mengerjakan apa yang sesuai dengan potensinya, sumber dayanya, kompetensinya masing-masing si pegawai tersebut. Jadi dia bisa membagi sumber daya. Apalagi yang levelnya CEO, COO, CVO gitu dan sebagainya. Direktur, dewan direksi itu punya kemampuan untuk membagi sumber daya. Kemudian yang terakhir menjadi perunding gitu ya, dengan berbagai pihak, misalkan menjadi mediator dari pihak-pihak kalau mau bernegosiasi gitu ya, kemudian mau memasarkan produk, kan itu kan juga ada penawaran-penawaran gitu ya. Nah itu bisa dia juga bisa seperti itu gitu. Oke, ini ada pertanyaan menarik ini, komisaris direktur sama atau berbeda. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir ya. Iya, sebelum teori manajemen. Oke. Yang terakhir tantangan bagi manajerial. Jadi kalau teman-teman tahu ya, pernah di Indonesia tuh mengenal namanya Pak Bob Sadino gitu ya. Beliau kan manajer juga ya, pemilik sebuah perusahaan.
tidak pernah bekerja. Oh, atau gini, Bu Susi itu kan lulusan Bu Susi Pujiastuti ya. Itu kan pendidikannya nggak sampai tinggi ya, kalau nggak salah SMP. Tapi ternyata dia bisa memanage Susi Air dan perusahaannya dengan baik gitu ya. Ternyata proses itu berarti proses pendidikan itu, proses belajar. Dan Bu Susi meskipun belajarnya tidak formal gitu ya, dia juga belajar tentang menjadi seorang manajer dengan informal gitu ya. Belajar dengan formal itu ya seperti teman-teman yang saat ini lakukan, saya lakukan, belajar kuliah di manajemen. Kemudian nanti S2 kalau mau ambil S2 di Master Management gitu ya, Master of Management atau MBA, Master Business Administration gitu ya. Kan itu kan cabang dari lanjutan dari manajemen S1 manajemen itu. Atau nanti ke S3-nya akan juga mempelajari hal-hal yang terkait dengan bidang manajemen gitu ya. Tapi manajemen sendiri sebenarnya bisa dipelajari di luar dari kampus kuliahan gitu ya, secara informal. Contohnya yaitu Pak Bob Sadino, Bu Susi itu kan menjadi manajer tanpa harus sekolah tinggi ya, sekolah manajemen itu bisa gitu. Dan manajer yang bagus itu yang memiliki pengalaman, artinya dia mampu menjalankan fungsi-fungsi ini ya, yang kayak yang tadi itu, yang tadi kan ada fungsi-fungsi ini, interpersonal, informasi, pengambil kebijakan. Itu kan kalau dipelajari seiring dengan kita melakukannya, artinya menambah pengalaman. Pengalamannya bertambah, skillnya naik. Nah, itulah yang akhirnya orang melihat ya itu menjadi salah satu proses untuk belajar gitu. Dan manajer yang nggak belajar ya nanti fungsi-fungsi yang di sini akan berkurang nih, fungsi-fungsi manajemen di sini. Nah, fungsi-fungsi ini yang nggak akan tercapai, dia nggak bisa menjadi juru bicara, bahkan dia kalau nggak belajar tentang kewirausahaan, tentang pasar, dia nggak akan bisa melihat pasar sekarang butuh apa gitu ya. Kalau nggak bisa jadi perunding dengan bagus gitu, jadi malah ketika ada apa distributor atau kita ditawarin untuk mempresentasikan produk, si manajer itu akhirnya malah nggak pengen tampil, misalkan nggak mempelajari hal yang baru yang harusnya dia lakukan gitu, sehingga ya fungsinya akan berkurang gitu. Jadi pendidikan itu di manajerial itu penting teman-teman. Kemudian kebutuhan akan visi. Manajer itu harus punya visi yang jelas. Maka kalau teman-teman lihat ada manajer-manajer yang tidak sejalan visi akhirnya dikeluarkan gitu ya. Karena memang nggak sejalan dengan visinya gitu ya. Antara visi dia dengan visi dia bekerja dengan visi manajer itu tidak sejalan. Visi manajer harus sejalan dengan organisasi tentunya. Kemudian globalisasi, manajer harus tahu nih peluang dan tantangan untuk memperluas pasar global. Karena kebutuhannya kalau organisasi itu berkembang terus, jangan sampai organisasinya di situ-situ aja. Maka lama-kelamaan akan hilang gitu. Kalau organisasi ya di situ-situ aja. Ini berlaku juga dengan organisasi pemerintah misalkan, organisasi masyarakat misalkan dan sebagainya. Gitu. Bahkan kalau di perusahaan bisnis ini sudah memikirkan tentang ekspansi di pasar internasional karena global gitu. Kemudian yang terakhir sebenarnya ini kalau di modul masih diperdebatkan antara etika bisnis yang baik. Kalau saya mempercayai bahwa berbisnis itu kan ibaratnya kita mencari rezeki ya. Artinya ya harus memiliki etika-etika yang baik. Kalau ada kita temui misalkan seorang manajer yang melakukan penyuapan terhadap kepala daerah gitu, kemudian tertangkap KPK dan sebagainya, itu kan sebenarnya etikanya tidak kurang baik ya. Tapi sebenarnya itu juga memperlancar bisnis. Nah ini di modul ini disebutkan bahwa kebingungannya atau tidak kejelasannya di situ antara etika dan bisnis gitu. Tapi kalau disebutkan dalam kalau menurut saya gitu ya, seseorang yang ya namanya mencari rezeki gitu ya, maka berlaku juga dengan etika bisnis yang berlaku daripada nanti tersangkut masalah gitu. Kemudian peka terhadap permasalahan yang terjadi gitu ya, yang terjadi baik yang
dialami di internalnya, di pegawai-pegawainya maupun dampak yang diakibatkan dari proses bisnis yang dijalankan. Misalkan perusahaan pupuk atau perusahaan ya pupuk kali ya, yang mengeluarkan limbah kotoran dari produksinya yang mungkin bau mengganggu masyarakat, dia harus peka terhadap permasalahan itu. Kalau enggak ya bisnisnya akan mengganggu masyarakat di sekitar itu, sehingga ya akhirnya masalah-masalah akan muncul gitu. Misalkan masalah tentang AMDAL gitu ya, masalah tentang lingkungan, diprotes dan sebagainya. Itu juga akan muncul. Jadi itu yang perlu dicermati oleh para manajerial. Gitu teman-teman semuanya. Ini sudah jam 4 seperti halnya yang tadi saya sampaikan. Kita istirahat dulu, nanti setelah istirahat saya akan coba jawab pertanyaan teman-teman yang masih ada di sini, kemudian kita akan lanjut ke teori manajemen gitu ya. Sambil teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Gitu nggih. Kita akan sholat dulu ya, teman-teman. Saya coba tulis di sini. Break sholat. Nanti kita akan kembali lagi dan kalau ini akan ada kompetensinya di belakang nanti. Monggo kalau teman-teman yang belum sholat silakan untuk sholat terlebih dahulu.
Halo teman-teman, saya lanjutkan ya. Ini ada pertanyaan menarik dari siapa ini? Beda CEO komisaris gitu ya. Dan Mbak Tiara juga tanya, kemudian Mbak Eka tanya lebih detail gitu ya tentang apa bedanya antara CEO, komisaris, direktur utama, kemudian apa sih yang membedakan di antaranya, kemudian keputusan tertinggi itu apa gitu. Oh, ini ada pertanyaan lagi ya. Oke. Saya coba sebenarnya dari teori patennya, kalau ditanyain teori patennya itu enggak terlalu disebutkan sebenarnya. Bahkan di beberapa referensi itu beda penyebutan antara CEO, direktur, dan sebenarnya beberapa di antaranya itu orang yang sama. Bisa jadi ya CEO ya direktur, direktur ya CEO. Tapi ada kalanya ini dibedakan gitu ya. Ada kalanya ini dibedakan karena bisa jadi pengorganisasiannya yang beda. CEO itu biasanya disebut di perusahaan-perusahaan teknologi. Kalau saya coba carikan referensi satu aja, ini ada referensi yang cukup bisa dibaca teman-teman. Ini dari paulipu.com bahwa chairman gitu ya. Chairman ini direktur satu perusahaan, direktur teknis gitu ya. Atau ketua dewan direksi. Jadi direktur suatu perusahaan itu ada ketuanya namanya chairman. Gitu. Kalau teman-teman biasa nonton drama Korea itu kan banyak sebutannya, ada chairman, ada ini dan sebagainya, disebutin itunya. Itu saya kadang-kadang juga pusing nanti yang mana yang disebut CEO, yang mana disebut ini, tapi ketua direksi itu seperti itu. Jadi ketua dewan direksi ini tugasnya ini menjaga hubungan baik antara pejabat perusahaan dan sebagainya. Ini dia yang benar-benar punya kendali atas dewan direksi gitu ya. Artinya direksi-direksi itu kemudian berserikat gitu ya. Biasanya itu rapat dan sebagainya, meeting level atas gitu misalkan. Apa ya istilahnya. Nah, yang mengetuai itu si ketua dewan direksi ini gitu. Kemudian semua tanggung jawab dan tanggung jawabnya yaitu ngurut ke dia sendiri. Jadi kalau disimpulkan ini si dewan direksi ini, ketua dewan direksi ini atau chairman ini ya pimpinan tertingginya gitu yang memutuskan gitu ya, memutuskan strategi. Kemudian strategi bisnisnya disampaikan ke direksi dan juga kepada CEO. CEO itu apa? CEO itu yang melakukan pejabat yang paling tinggi yang urusannya dengan operasional. Makanya kan namanya chief eksekutif operasional gitu ya. Jadi ketika di perusahaan tuh banyak banget strukturnya gitu misalkan. Struktur yang memang urusannya operasional itulah yang dinamakan CEO, dan beberapa dari perusahaan menyebut CEO itu bisa jadi direktur utama. Bisa jadi CEO sendiri bukan direktur utama, tapi bisa jadi CEO ini direktur operasional, misalkan gitu ya. Itu tergantung dengan ADRT di organisasi masing-masing. Jadi sampai sejauh ini saya juga belum mengamati ini yang mana sih yang baku dan sebagainya. Apalagi kalau melihat di modul juga nggak oke. Apalagi kalau dilihat memang nggak di ini ya, nggak ada itu di bahasan bakunya. Dan saya beberapa kali menemukan di struktur organisasi perusahaan itu berbeda-beda penyebutannya. Ada presiden, ada direktur apa dan sebagainya. Ada juga presiden direktur dan sebagainya. Kalau CEO itu seorang yang paling tinggi struktural operasional. CEO sendiri bisa jadi founder juga, owner juga dan sebagainya. Nah, komisaris itu apa? Nah, komisaris itu pemegang saham. Biasanya seperti itu. Gitu. Yang biasanya yang ditunjuk anggota pemegang saham gitu ya. Pemegang saham diantaranya kan banyak gitu ya. Apalagi kalau saham terbuka gitu ya. Perusahaan terbuka gitu kan pemegang sahamnya banyak. Bahkan kita juga bisa beli saham. Nah, beberapa orangnya ditunjuk menjadi komisaris. Tugasnya apa? Mengawasi dari apa
dari ini perusahaan itu gitu ya. Berjalannya perusahaan itu gitu. Kalau perusahaan itu berupa BUMN maka bisa jadi pejabat pemerintah yang ditugaskan gitu sebagai wakil pemerintah gitu. Kalau artinya sih sebenarnya kalau komisaris itu yang mewakili si pemilik perusahaan, karena yang memiliki perusahaan itu yang pemilik saham ya. Saham itu diibaratkan memiliki sebuah perusahaan. Maka apalagi BUMN juga gitu kan. BUMN itu sahamnya sebagian besar dimiliki oleh negara. Makanya ada pejabat pemerintah yang menjadi komisaris di sana gitu. Atau petugas partai politik pada tingkatan desa. Itu bisa jadi komisaris gitu ya. Nah, komisaris ini ya menjaga hubungan antara pemilik perusahaan dan perusahaan itu sendiri. Jadi misalkan pemilik perusahaan itu yang memegang saham itu, perusahaan sendiri ya yang antara direktur, kemudian CEO dan sebagainya itu yang atau yang operasional di bawahnya itu memang benar-benar yang menaungi hubungan antara pemilik saham dan perusahaannya gitu. Kalau direktur sendiri pimpinan tertinggi dalam suatu perusahaan, kepala sekolah menengah, kepala direktorat. Nah, ini kalau di pemerintahan namanya kepala direktorat ya. Di tempat saya juga direktor, karena direktorat jenderal namanya direktur jenderal gitu ya. Gitu. Tugasnya melakukan pengarahan, nasihat, bantuan, penerangan dan sebagainya. Jadi ini lebih teknis direktur ini, dan ini kadang-kadang ini disebut juga CEO. Kadang-kadang ya, kadang-kadang meski di beberapa tempat direktur lebih sering disebut dengan presiden direktur gitu. Macam-macam memang gitu ya, tergantung dengan penyebutannya. Tapi yang jelas yang sangat membedakan ya komisaris dan direktur itu jelas. CEO jelas jelas hubungannya dengan operasional gitu. Shift gitu ya, shift. Nah, yang mungkin agak rancu ini antara CEO sama direktur gitu. Karena bisa jadi di bahasa Indonesia istilahnya itu adalah direktur. Dan saya jarang menemukan di SK, jarang ya, tapi mungkin saya belum pernah tahu ya di akta notaris perusahaan itu disebutkan bahwa ini CEO, bukan, tapi direktur, penyebutannya direktur gitu. Bisa jadi karena itu. Gitu teman-teman semuanya. Jadi tapi kalau di sini dibedakan lagi ya, definisi CEO adalah direktur teknis suatu perusahaan. Chairman ini ya, CEO pimpinan perusahaan secara keseluruhan. Hampir sama ya dengan direktur ini. Direktur adalah orang yang mengepalai suatu lembaga, sama aja dengan pimpinan perusahaan gitu. Tapi tergantung mungkin ini urusannya. Tapi kalau beberapa perusahaan yang dipisahkan antara CEO dan direkturnya gitu, direkturnya sendiri biasa jadi dari lembaganya sendiri atau organisasinya memang ada peran-peran khusus gitu, dan itu diatur sendiri oleh di lembaganya. Komisaris itu pengawas ya, presiden, direktur itu pejabat eksekutif tertinggi itu. Nah, kayak gini, pimpinan perusahaan, kepala perusahaan, tugas dan jawab. Kalau CEO perusahaan tetap beroperasi, kalau direktur memastikan lembaga atau organisasi tetap beroperasi. Sama ya, sama. Gitu. Kalau yang mesti berbeda ini komisaris gitu. Presiden direktur yang lebih antara direktur-direktur biasanya ada yang mau mengepalai gitu ya. Itu presiden direktur. Di beberapa tempat biasanya disebutin dengan direktur utama. Jadi ada yang disebut juga direktur atau mungkin ini, nah dan sebagainya. Banyak gitu yang membedakan dan tidak terlalu jelas beda-bedanya gitu. Yang bisa menjelaskan ya ini, kalau teman-teman di hukum membuat akta notaris biasanya dibedakan, dia benar-benar jelas. Kecuali di ADRT-nya memang disebutkan beda-beda tugas dan sebagainya. Itu kan tergantung dari bagaimana si organisasinya memanage ya, mengorganisasikan gitu ya. Gitu. Gitu ya Mbak Eka, mudah-mudahan sedikit membantu jawab gitu ya. Kemudian Mas Fatoni dari Mas Dimas nih. Jika seorang manajer tidak bisa menyesuaikan terhadap perubahan lingkungannya, apa dampaknya akan seperti apa? Perubahan lingkungan. Berarti ya misalkan kayak gini ya. Teman-teman sebelum pandemi pernah tahu ada perusahaan yang bernama Airi ya.
dia menyewakan kamar-kamar. Jadi ada misalkan ada wisma hotel yang mungkin murah-murah atau mungkin belum terawat, akhirnya dia perbaiki fasilitasnya, perbaiki tempatnya, ya yang sebenarnya dia bukan pemilik hotelnya, bukan pemilik penginapannya, tapi dia istilahnya menyewa kamarnya, kemudian dia si Airi ini meningkatkan fasilitas kamarnya. Datanglah pandemi. Datanglah pandemi. Akibatnya apa? Si Airi sekarang tutup itu mulai tahun 2020 apa 2021 ya? 2020 lah istilahnya. Kalau nggak salah pertama kali perusahaan yang besar yang kelihatan tutup itu Airi gitu. Dan itu dampaknya ketika lingkungan ya, lingkungan itu yang paling besar ya, pandemi, lingkungan berubah, perusahaan tidak bisa menyesuaikan, akhirnya yaitu dampaknya proses bisnis terganggu, pasokan input terganggu dan sebagainya. Itu akhirnya ya lama kelamaan karena proses bisnisnya nggak terganggu ya, tujuannya akhirnya nggak tercapai, tujuan profit, tujuan melayani publiknya, karena nggak ada kan hotel ditutup gitu ya, nggak dapat menyewakan dan sebagainya. Dan beberapa perusahaan kan juga kalang kabut ya, ada yang ditutup dan ada perusahaan store ya yang besar, misalkan namanya juga besar ya, Giant gitu. Nah sekarang akhirnya sorry ini saya terlempar ya ternyata. Enggak Mas Ton, aman, aman. Kaget aku. Iya, masih record kan? Masih, aman. Jadi kayak gitu. Jadi kayak perusahaan-perusahaan besar yang tidak menyesuaikan dalam posisi pandemi ya, akhirnya nutup gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang kayak misalkan hampir tutup, bolak-balik gitu ya. Misalkan kayak sorry saya sebutkan merek ya, biar lebih jelas, kayak Bluebird gitu ya. Nah, kan gitu kan juga dia akhirnya menyesuaikan dengan taksi online. Kalau enggak menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, orang sudah bergeser dari konvensional menjadi semua ada di genggaman, kalau nggak menyesuaikan ya itu akan hilang dengan sendirinya karena tujuannya nggak bisa tercapai. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika manajer tidak dapat mengetahui progres karyawan secara individu, kemampuan karyawan tersebut, apa yang harus dilakukan untuk hal itu? Berarti ada beberapa kemungkinan manajer itu mungkin tidak bisa memantau ya progres karyawan. Bisa jadi karyawannya terlalu banyak, divisinya terlalu banyak, maka yang dia butuhkan tidak melihat semua karyawannya, yang dia butuhkan adalah melihat simpul-simpulnya. Jadi misalkan di divisi ini atau divisi pemasaran tapi menaungi wilayah Jabodetabek, maka yang dilihat satu orang. Satu orang ini dipercaya untuk mengontrol, melihat kemampuan karyawannya, apa yang perlu dievaluasi, kemudian apakah cocok atau tidak cocok karyawannya dengan potensinya di situ. Kalau nggak cocok ditukar, kemudian di rolling dan sebagainya, dimutasi dan sebagainya, ditempatkan di tempat yang bagus lagi gitu. Bahkan mungkin kalau ada yang berpotensi untuk jadi manajer juga atau pimpinan gitu dipromosikan gitu kan, bisa gitu. Jadi misalkan bisa jadi karena itu ketidakmampuan itu karena ini ngiseng Mas. Ketidakmampuan itu karena terlalu besar gitu ya sumber dayanya yang ada, makanya memang tidak bisa sampai benar-benar melihat potensi karyawannya satu sama lain. Yang kedua bisa jadi karena memang ketidakmampuan dari seseorang manajer itu melihat kemampuan karyawannya. Misalkan terlalu banyak pekerjaannya, kemudian tidak mampu karena memang tidak bisa melihat potensi dan kemampuan melihat karyawannya progresnya bagaimana gitu. Makanya karyawan itu ketika bekerja harus punya indikator ketercapaian. Jadi ketika mau memulai pekerjaan itu melihat dulu yang akan dikerjakan apa. Kamu dikatakan sukses ketika mencapai indikator-indikator ini. Nah, sebenarnya itu alat bantu bagi manajer untuk melihat proses progres karyawan itu bekerjanya bagaimana. Nah, kalau indikator itu tidak tercapai, bisa jadi salah satu warning bagi manajer itu tidak si karyawan itu tidak optimal dalam posisi tersebut, bisa jadi ditukar gitu ya, atau bagaimanapun diambil keputusannya, itu yang bisa dilihat. Tapi kalau yang misalkan
Makanya kalau si manajer itu sebelum menugaskan ya perlu dilihat dulu indikator-indikator ketercapaian itu. Tercapai atau belum, dievaluasi belum. Nah, itu yang perlu dilihat dulu. Gitu ya Mas Dimas. Kemudian Pas Adun. Dalam bekerja kita selalu dihadapkan dengan teamwork agar bekerja yang kita lakukan dapat optimal. Pertanyaannya, kalau dari sudut pandang manajemen sendiri, hal tersebut masuk dalam poin bagian mana ya Pak? Manajemen ini kayaknya masih nanti ya, kalau dilihat dari bahasan teamwork dan sebagainya. Yang kalau tadi yang disampaikan di awal tadi bahwa sebentar ya, saya coba lihat di lingkungan organisasi nanti mungkin ada, kemudian manajemen operasi itu ada. Kayaknya masih nanti di teamwork gitu ya. Tapi yang disebut dengan yang dimaksud dengan ini, kalau sudut pandang manajemen sendiri masuk dalam poin mana ya teamwork ini, maka yang dijadikan poin manajemen itu melihat teamwork itu suatu organisasi gitu ya, suatu organisasi, malah mainan Mas Lukman nih. Jadi organisasi SDM, jadi organisasi SDM bagaimana teamwork itu kan bukan berarti yang harus berkolaborasi ya, artinya ada orang yang memang unggul di satu bidang, ada orang yang unggul di bidang lain, maka itu yang ditemukan oleh manajemen, dan manajemen si manajerial ini harus melihat itu si karyawan ini unggul di mana, misalkan di bagian pemasaran. Di pemasaran itu ada yang bertugas untuk riset tentang pasar, kebutuhan pasar, kemudian bagaimana beriklan yang menarik gitu ya. Banyak hal, dan itu teamworknya itu adalah melihat potensi masing-masing karyawannya, kemudian ditempatkan karyawannya itu. Nah, manajemen itu di bagian itu. Kalau di 4 fungsi tadi, 4 tahapan tadi, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian ya, pengarahan ya, sorry. Jadi masuknya akan masuk di sini, mulai dari pengorganisasian, kemudian masuk lagi ke pengarahan, masuk lagi ke proses monitoring. Jadi dievaluasi lagi gitu. Ya, hiburan sore ini. Terima kasih loh Mas Lukman. Jadi ada hiburan di sini. Gitu. Soalnya 4 SKS Mas, jadi lumayan nih menyegarkan. Kurang lebih begitu. Nanti kita akan pertajam lagi di bagian organisasi ya, Mas Adun, Pak Adun. Apakah suara pendapat komisaris sangat berpengaruh oleh perusahaan melebihi suara pendapat CEO? Nah, ini tergantung. Jadi sebenarnya ini benar-benar tergantung dari politik organisasi perusahaan itu. Apalagi perusahaan kalau dilihat kan, kalau dilihat di beberapa tempat ya namanya komisaris itu kan yang memiliki uangnya ya, yang memiliki perusahaannya. Meskipun dia nggak sebenarnya, makanya kalau dilihat di dalam buku kita tuh lagi nggak ngobrolin soal komisaris gitu. Karena komisaris itu bukan dalam bagian dari manajemen. Dia kan tidak ikut dalam perencanaan, dia tidak ikut dalam pengorganisasian, tidak ikut juga dalam pengendalian, tidak ikut dalam proses monitoring. Dia hanya menjadi perkumpulan sama di tengah ini kayak kepala sekolah Mas, pengawas ya. Nah, Tommy, Mas Ton, usik ganti dulu. saya malah takut ya main di tengah-tengahnya. Nah, si komisaris itu sebenarnya bukan dalam rangka manajemen, karena kalau dilihat kan manajemen harus merencanakan, mengorganisasikan dan sebagainya. Dia hanya sekumpulan orang yang memiliki modal untuk atau saham gitu ya, untuk keberlangsungan si produk si perusahaan. Nah, masalahnya isu politiknya di perusahaan-perusahaan tertentu itu menganggap bahwa ya yang punya uang yang berkuasa gitu ya dimanapun. Nah, itu yang menjadi kelucuan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau komisaris itu tidak masuk dalam manajerial. Kan nggak ada proses yang 4 tahap itu nggak dilalui oleh komisaris. Dia cuma pegang uang, dia awasi gitu. Ya mungkin pengawasan aja ya. Uang saya profit enggak dan sebagainya. Itu aja. Tapi komisaris kadang-kadang berhak juga ya untuk mengganti-ganti direksi gitu ya dan sebagainya. Nah, itu yang kenapa saya ngajar di dapur ini. Nah, gitu.
Gitu teman-teman semuanya. Jadi komisaris, tapi kadang-kadang suaranya terdengar karena memang punya uangnya. Itu anehnya di sini tuh di situ. Kalau di bagian operasionalnya kita memang fokus di sini kan, dan modul ini juga akan banyak hal fokus di bagian manajemen operasionalnya gitu. Perusahaan harus beradaptasi dengan dinamika hidup, betul. Dinamika kehidupan saat ini, betul Mas. Makanya tantangan tadi kan ada slide ya, tantangan tadi kalau yang slide-nya rusak-rusak saya nanti coba ganti deh. Maaf ya. Ada beberapa slide yang ternyata belum saya update gitu. Sorry. Jadi kalau tantangannya yaitu karena pendidikan, pengalaman, kemudian globalisasi itu juga menyesuaikan. Kalau pasarnya bisa langsung harus menyesuaikan dengan lingkungan ya harus gitu. Kalau enggak ya enggak ada namanya sekarang gitu. Gitu. Kaku-kaku mulu lama-lama senyum, ini kaku lama-lama. Oke. Oke. Nggak ada lagi pertanyaan. Kalau nggak ada lagi, saya mohon izin melanjutkan PowerPoint-nya tentang teori manajemen. Kalau teori ini, kalau saran saya sebenarnya silahkan diambil ya PowerPoint ini adalah intisarinya ya. Jadi kalau teman-teman nanti THE, loh saya kok nggak ada temannya di sini? Sini loh, ada temannya loh Mas. Ini kursinya kosong. Nah kalau THE itu THE ini ngomong-ngomong saya sama Mas Lukman kembar ya kepalanya sama nih. Kalau THE ini nanti karena banyak kalau pilihan ganda kemungkinan jebakannya itu banyak yang ada di teori-teori seperti ini. Teori klasik, teori ini penciptanya siapa, namanya siapa, teori ini didasarkan siapa, itu benar-benar hafalan. Tapi alhamdulillahnya kalau THE jarang yang kayak gitu. Kalaupun ada kayak gitu gampang jadinya. Jadi gampang masuk wes. Jadi malah halo kayak konsen. Jadi malah jadi kalau THE ya kebanyakan pertanyaan-pertanyaan analisis. Lu nggak apa-apa Mas. Pertanyaan-pertanyaan analisis, pertanyaan yang memicu atau meminta teman-teman untuk mengetahui, memahami materi benar-benar gitu. THE lebih aman sih sebenarnya. Kalaupun ada teori ini biasanya jarang karena itu gampang banget bisa ditemukan di buku gitu. Gitu. Saya lanjutkan. Jadi ini sekedar dibaca juga nggak apa-apa. Dipahami, intinya dipahami yang dimaksud ini apa. Jadi kalau ada pertanyaan nanti di UAS-nya langsung ketemu. Oh ini nanti poinnya di sini nih. Gitu. Cek gitu. Yang pertama teori manajemen kuno. Ini bener ya? Saya sudah nge-share PowerPoint kan ya Mas? Sudah kan ya? Nanti salah saya coba share lagi deh. Oh bener. Nah, manajemen itu sebenarnya dari dulu sudah ada gitu ya. Sudah ada sebelum adanya UT menyelenggarakan mata kuliah manajemen. Jadi sudah ada dari kampus-kampus sebelum kampus-kampus ini ada semuanya melakukan S1 manajemen, punya S1 manajemen. Manajemen itu sebenarnya sudah ada dari zaman dulu. Nah, di Mesir kuno ini peradaban Mesir kuno ini menghasilkan warisan yang spektakuler yaitu piramida. Teman-teman pasti sudah tahu. Dia melibatkan ribuan orang dan membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk menyelesaikan satu piramida. Untuk membangun sebuah piramida jelas butuh manajemen. Dulu orang zaman purba, waktu zaman purba, kan kalau belajar dari sejarah manusia kan dulu hidupnya sendiri-sendiri, habis itu berkoloni. Nah, mulai berkoloni kan pengen punya tujuan yang sama ya, intinya hidup, mencari makan, kalau akhirnya membuka ladang, bersawah, bercocok tanam dan sebagainya. Nah, itu sudah mulai masuk ke manajemen. Siapa yang mungkin mulai pembibitan dan sebagainya kemudian diorganisasikan, kemudian setelah itu panen bareng-bareng, kemudian dijual dan sebagainya. Itulah bukan dijual ya, dikonsumsi kalau saat itu. Dijual siapa yang beli, yang mereka sendiri yang menanam kemudian mengkonsumsinya. Nah, dibagi-bagikan itu kan sudah ada prinsip-prinsip manajemen sederhana di situ. Tapi akhirnya ilmu itu ditarik yang benar-benar kelihatan tuh pada saat Mesir kuno ketika membangun peradaban dengan piramida.
Kemudian dari Machiavelli, dari seorang pemikir dari Italia, merumuskan beberapa prinsip manajemen. Ada bukunya namanya Discourses gitu. Kalau teman-teman suka buku-buku teoritis, ini bisa dibaca gitu. Dia menuliskan salah satu prinsip manajemen kontemporer gitu. Nah, biasanya kalau yang pilihan ganda ini yang keluar gitu. Tapi kalau THE jarang banget ini keluar gitu. Machiavelli menyebutkan tentang apa? Wah, ini gampang banget, ini langsung bisa ketemu jawabannya di sini gitu. Kalau THE akan ketemu. Tapi kalau close book, wah ini nggak ketemu. Kalau THE open book ya teman-teman, namanya open book. Iya Mas Lukman ya, Mas L. Kayaknya iya. Saya sih open book terus. Kayaknya nggak salah deh aku. Satu orang bisa mendirikan organisasi, tetapi organisasi akan bertahan lama jika menjadi urusan banyak orang. Artinya sudah menjadi tujuan banyak orang di organisasi dan ketika orang-orang tersebut ingin mempertahankan organisasi tersebut. Jadi sudah ada organisasi, kalau satu orang tok yang megang, orang lain merasa nggak punya, maka organisasi itu tidak akan bisa bertahan, tujuannya nggak akan tercapai. Kayak semacam ya orang di organisasi hanya mengerjakan tujuan satu orang aja gitu. Maka visi misi itu bagi organisasi itu sesuatu yang sangat penting, sangat vital, yang harus sesuai dan selaras dengan orang-orangnya gitu. Jangan sampai nggak sesuai gitu, karena bisa ditinggal, bisa kalau nggak sesuai ya nggak langgeng gitu nantinya. Sun Tzu, mudah-mudahan saya benar ya ngomongnya, Sun Tzu, yang dikembangkan dalam bukunya The Art Wars. Dia berkata, jika musuh maju, kita mundur. Jika musuh berhenti, kita memprovokasi. Jika musuh berusaha menghindari perang, kita menyerang. Kita musuh mundur, kita kejar. Jika musuh maju, kita mundur. Jika musuh berhenti, kita memprovokasi. Jika musuh berusaha menghindari perang, kita menyerang. Jika musuh mundur, kita kejar. Nah, Sun Tzu ini ya, panglima perang ya kalau nggak salah. Kayaknya saya kenal dia di beberapa buku ini ya, teori-teori gitu, termasuk perang, strategi dan sebagainya. Meskipun tertulis prinsip perang, strategi bisnis dalam tingkat tertentu akan berkaitan dengan prinsip perang, ya betul. Jadi manajemen juga digunakan dalam peperangan. Kemudian ada Adam Smith, ini terkenal sekali ya sebagai sosiolog, dan kalau teman-teman nanti akan di semester berikutnya banyak akan ketemu dengan Adam Smith ini. Adam Smith ini berkata bahwa suatu tugas dapat dipecah-pecah ke dalam bagian-bagian yang kecil. Kemudian tugas tersebut dilatih dan dikerjakan berulang-ulang sehingga orang yang mengerjakan tugas tersebut sangat ahli. Ya benar ya. Jadi kalau di dalam konteks ini, orang ketika datang di perusahaan baru, kemudian dilatih, dikasih pelatihan, kemudian kayak Mas Lukman ya, dikasih pelatihan tentang bagaimana mengoperasikan webcam, kamera, fotografi. Kemudian akhirnya Mas Lukman ahli nih fotografi di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan. Keuangan ya, bukan kementerian. Gitu. Jadi seperti halnya itu yang dimaksud dengan Adam Smith. Akibatnya bisa mengerjakan hal tersebut lebih cepat sehingga produktivitas meningkat. Semakin banyak dikerjakan semakin meningkat. Tentu kalau ini juga berkaitan dengan potensi orang tersebut gitu ya. Kalau orang itu tersebut memang berpotensi di situ, ya dia akan menjadi sangat ahli dan sangat produktif gitu. Kemudian setelah manajemen kuno, kemudian beralih ke manajemen klasik. Robert Owen gitu ya, merupakan manajer dan pemilik beberapa pabrik kapas di Inggris, berpendapat bahwa dengan memperbaiki kondisi kerja atau investasi pada sumber daya manusia, nah menarik ya, perusahaan dapat meningkatkan output dan juga keuntungan. Nah di Owen ini, si Owen menitik beratkan pada investasi sumber daya manusia. Makanya isu-isu pengembangan sumber daya manusia kan sangat laris sekarang, manajemen sumber daya manusia. Karena ini jadi penentu utama sebenarnya. Di beberapa perusahaan meyakini bahwa ini menjadi penentu utama untuk keberhasilan suatu perusahaan. Uangnya banyak, kalau sumber dayanya tidak bisa produktif, ya nggak bisa dapat apa-apa gitu. Kemudian Charles Babbage, ini ya ngomongnya. Dengan latar belakang kuantitatifnya, ia menganjurkan pembagian kerja
gitu. Sehingga kerja atau operasi setiap pabriknya bisa dianalisis secara terpisah. Nah, ini kan berarti caranya si Charles ini memanage itu kan dipisah-pisah ya. Sama kayak tadi ya saya sebutkan. Kenapa nggak bisa melihat potensi kemampuan karyawannya semuanya. Bisa jadi karena kebanyakan, makanya dipecah-pecah gitu ya. Dipecah-pecah, ambil satu-satu dari satu-satu bagian itu simpulnya atau orang satu untuk mengawasi orang-orang di berikutnya biar tidak terlalu banyak. Habis itu baru si manajer ini ya cuman tinggal memanggil yang simpul-simpulnya ini orang-orang pesimpulnya di wilayah Jabodetabek siapa? Oke, panggil dialog siapa yang kurang ini. Kemudian kalau memang mau diperdalam barulah si manajer ini masuk ke dalam. Oh, ternyata ada permasalahan di situ. Oh, ternyata di karyawan itu bisa ditingkatkan untuk jadi masuk ke manajer gitu. Itu bisa, tapi dipecah-pecah gitu. Si Charles itu bilang gitu di teori manajemen klasiknya. Gitu. Dengan cara semacam itu pekerja yang melakukan pekerjaan secara berulang-ulang akan semakin terampil dan semakin efisien. Kenapa? Karena ya spesifik si karyawan itu kalau marketing ya cuma mikirin marketing pun dipisah antara marketing yang riset tentang tentang iklan dengan riset yang riset tentang kebutuhan pasar dengan riset yang menjual produknya, bagaimana cara dia menjual produknya agar diminati, packagingnya itu kan dipisah-pisah. Nah, kalau sudah dipisah-pisah seperti itu, diulang-ulang terus, maka dia akan semakin ahli sehingga tidak perlu waktu yang lama untuk mengerjakan satu kegiatan sekaligus. Tapi memang butuh orang yang banyak gitu ya. Karena kalau dikerjakan satu orang semua bidang itu dikerjakan orang yang sama gitu ya mikirin produknya bagaimana, ya riset tentang kebutuhan pasarnya, kemudian riset tentang bagaimana packagingnya dengan bagus, misalkan kalau produk tertentu, kemudian bagaimana cara memasarkan lewat radio kah, lewat internet dan sebagainya, itu pusing, apalagi belum desainnya gitu ya dan sebagainya, dan itu akan tidak efisien, makanya dipecah-pecah kalau si Charles ini. Kemudian Frederick Winston Taylor berpendapat bahwa agar prinsip tersebut sukses diperlukan revolusi mental yang menyeluruh. Tahun segini sudah ngomongin revolusi mental. Indonesia tahun berapa ya kemarin? Baik dari sisi manajemen maupun sisi pekerja dengan memfokuskan pada peningkatan produktivitas. Sisi pekerja maupun sisi manajemen. Dua hal ini yang penting di Taylor ini. Dan keuntungan agar lebih besar. Jadi kalau sisi manajemen dan pekerjanya ditingkatkan, perbaikan di sini gitu ya. Ini kan SDM, manajemen itu kan berkaitan dengan ya orangnya yang memanage gitu ya, tentang orang juga. Ini juga pekerja juga tentang orang. Maka produktivitas dan keuntungan yang meningkat. Ini hampir sama dengan yang si Owen tadi sampaikan bahwa investasi itu penting di sumber daya manusianya. Kemudian Frank dan Lillian, seorang pekerja akan bekerja seperti biasa sambil menyiapkan promosi karir dan melatih calon penggantinya. Dengan demikian pekerja akan menjadi pelaksana dalam menyiapkan karir yang lebih tinggi dan pengajar untuk penggantinya. Jadi ini siklus pekerja ya, pekerja masuk, kemudian dia akan memikirkan bagaimana cara promosi dan melatih orang-orang baru dengan biar ada yang menggantikan posisinya, kemudian dia akan naik dan sebagainya. Dan sedemikian lika-liku atau alur dari pekerja ini. Kemudian ini sudah masuk ke teori manajemen ilmiah dari Henry L. Gann, melakukan perbaikan metode pengkajian Taylor atau the evaluation system karena menurutnya metode tersebut kurang memotivasi pekerja. Gitu. Gann juga memperkenalkan sistem penilaian terbuka yang merupakan ide open. Gitu. Sebentar, kayaknya ada yang bocor. Oke. Oke, sebentar. Karena menurutnya metode tersebut kurang memotivasi ya. Jadi
memperkenalkan sistem penilaian terbuka yang merupakan ide Owen gitu ya. Chat kemudian GAN ya, GAN, sorry. Kemudian populer dan digunakan untuk perencanaan, yaitu mencatat jadwal pekerjaan tertentu gitu. Kemudian yang selanjutnya saya coba cek, chatnya nggak ada. Oke, kalau si Fayol ini di teori organisasi klasik menyebutkan bahwa dari 6 kegiatan pokok bisnis, memfokuskan pada manajemen karena menurutnya manajemen kegiatan yang paling terlupakan gitu. Fayol merupakan orang pertama yang mengelompokkan kegiatan manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengarahan. Yang tadi di awal itu memang teorinya si Fayol yang pertama kali dicetuskan. Fayol percaya bahwa kegiatan manajemen mencakup 4 fungsi tersebut. Max Weber ini juga terkenal ya sebagai sosiolog. Suatu organisasi yang terdiri dari atas ribuan anggota membutuhkan aturan yang jelas. Ini dari manajemen ya yang keluar, yang mengeluarkan aturan kan tentu si manajerialnya. Untuk anggota organisasi tersebut, adapun organisasi yang ideal adalah birokrasi saat aktivitas dan tujuan diturunkan secara rasional dan pembagian kerja tersebut jelas. Jadi artinya ini ada aturan, aktivitas dan tujuan itu diturunkan. Tujuan ini, ide-ide ini diturunkan menjadi satu sistem kerja yang bisa dimengerti oleh pegawai-pegawainya. Tuh. Kemudian teori organisasi klasik yang lanjut, Follett percaya bahwa seseorang akan menjadi manusia sepenuhnya apabila manusia menjadi anggota suatu kelompok. Follett mengembangkan model perilaku pengendalian organisasi, yakni seseorang dikendalikan oleh 3 hal, pengendalian kelompok, dan pengendalian bersama. Pengendalian diri, pengendalian kelompok, dan pengendalian bersama. Gitu. Si Follett itu meyakini bahwa seseorang itu ya model perilaku pengendalian organisasi ini dikendalikan oleh ini, diri, kelompok, dan bersama. Saya izin minum dulu ya. Selanjutnya, pendekatan kuantitatif memberikan sumbangan terhadap memberikan sumbangan penting terutama terhadap perencanaan pengendalian. Model-model yang dikembangkan sesuai dengan fungsi tersebut. Misalkan model PCM atau Critical Path Method berfungsi untuk perencanaan dan pengendalian proyek gitu. Teman-teman nanti bisa cari sendiri model PCM itu seperti apa gitu. Nah, biasanya ini mungkin yang ditanyakan, seperti apa modelnya, terus bagaimana kalau dikembangkan dengan ini gitu ya. Suatu organisasi kalau dikembangkan dengan model ini bagaimana gitu. Bisa jadi seperti itu. Yang penting kan yang dipelajari apa sih model PCM itu gitu. Sayangnya model kuantitatif banyak menggunakan model atau simbol yang sulit dimengerti kebanyakan orang gitu. Kemudian teori manajemen kontemporer ini oke. Pendekatan kuantitatif memberikan sumbangan penting terutama dalam perencanaan dan pengendalian. Ya, model-model yang dikembangkan. Ini kayaknya ini ya, ke kopas ya aku ya. Sorry. Nah, ini sorry. Ini salah nih. Nanti saya ini ke kopas tok. Teori manajemen kontemporer. Yang pertama pendekatan sistem. Sistem dapat diartikan sebagai gabungan subsistem. Ya, jadi sistem itu berasal dari subsistem. Sama kayak manusia ya, ada organ, berarti ada sel, kemudian suborgan dan sebagainya. Saling berkaitan, organisasi sebagai suatu sistem dipandang secara keseluruhan gitu. Terdiri dari bagian-bagian. Dari organisasi ini terdiri dari bagian-bagian gitu. Setelah ada beberapa istilah kunci dalam pendekatan sistem ini, yaitu sistem terbuka gitu. Kemudian subsistem, kemudian sinergi, kemudian aliran atau flow, umpan balik atau feedback, dan entropi gitu teman-teman. Kemudian
sistem terbuka ini, ya yang dimaksud sistem terbuka berarti sistem tersebut berinteraksi dengan lingkungan, gitu ya. Semua organisasi bersistem terbuka meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Subsistem merupakan bagian dari sistem misalkan sistem pemasaran, keuangan, produksi, untuk sistem perubahan. Subsistem tersebut saling berkaitan. Ini kalau teman-teman bingung, ini kayak semacam divisi ya. Jadi subsistem itu divisi. Tujuannya adalah produksi, maka di situ ada pemasaran, ada keuangan, ada sistem produksi sendiri gitu ya, sistem produksi sendiri dan sebagainya. Itu kan saling berkaitan, nggak bisa dipisahkan gitu ya. Kalau dibayangkan perusahaan ojek online cuman memproduksi aplikasinya aja tapi nggak pernah dipasarkan gitu ya, nggak pernah terbesit ide ada promo-promo, mungkin ya nggak bisa sehebat sekarang gitu, karena itu harus berkolaborasi gitu ya antar sistem itu. Ini di teori pendekatan sistem ini. Kalau feedback atau umpan balik merupakan elemen penting dalam pengendalian. Jadi feedback atau umpan balik itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut. Jika ada sesuatu yang melenceng dari rencana gitu ya, maka dilakukan perbaikan. Feedback ini umpan balik ya teman-teman semuanya. Kalau entropi merupakan proses ketika sistem menuju kehancuran. Jika organisasi tidak mampu memproses feedback dengan baik dan tidak bisa menyelesaikan dengan lingkungannya. Ini yang ditanyakan oleh Mas Dimas tadi. Gitu. Kemudian pendekatan situasional atau kontingensi gitu ya. Ini sebenarnya organisasi ini dianggap harus bisa adaptif gitu. Jadi sesuai dengan kondisinya gitu atau situasinya saat itu. Pendekatan situasional itu memiliki cara pandang yang berlawanan. Pendekatan ini menganggap bahwa efektivitas manajemen tergantung pada situasi yang melatar belakangi gitu ya. Jadi misalkan ada sesuatu situasi yang berbeda yang melatar belakangi, maka organisasi manajemen ini harus berubah gitu ya, harus dilakukan perubahan-perubahan gitu ya dan sebagainya. Seperti yang mungkin Mas Dimas tadi tanyakan, kalau enggak ya akan hancur gitu. Prinsip manajemen yang sukses pada situasi tertentu belum tentu efektif pada situasi yang lain. Betul. Promosi-promosi yang dilakukan saat ini, misalkan di saat pandemi akan tentu berbeda dengan promosi sebelum pandemi. Bahkan setelah pandemi nanti ada mungkin sebutannya, misalkan kita sudah tidak bermasker lagi, maka tidak relevan lagi iklan-iklan yang saat ini pakai masker. Karena kalau iklan-iklan itu tetap ada kan akan jadi momok gitu ya, jadi ketakutan, jadi trauma bagi orang-orang yang pernah mungkin keluarganya meninggal karena COVID dan sebagainya. Itu kan jadi ketakutan. Jadi nanti ke depannya ketika pandemi usai, ya itu harus disesuaikan lagi semua yang mungkin pandangan saya gitu. Yang iklan-iklannya masih ada maskernya diganti karena itu akan menjadi akan tidak relevan lagi gitu. Oke. Siap, baik Kak. Monggo kalau ada kerjaan yang lain nanti bisa disimak rekamannya. Kemudian selanjutnya teori manajemen kontemporer, pendekatan hubungan manusia baru. Jadi pendekatan ini berusaha mengintegrasikan sisi positif manusia dan manajemen ilmiah. Pendekatan perilaku ini mengatakan bahwa manusia berusaha mengaktualisasi dirinya gitu ya. Ini teorinya ini ya, teori aktualisasi diri, teori kebutuhan gitu ya, yang siapa sih namanya, lupa saya yang punya teorinya itu, yang menyebutkan bahwa orang itu sebenarnya bukan butuh uang, ada tingkatannya ya, ada butuh mungkin harta, kemudian keamanan, yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Dan kebutuhan ini gitu ya, kalau manajemen itu bisa melihat kebutuhan aktualisasi diri dari seseorang gitu ya, maka prinsip manajemennya dapat dikembangkan lebih lanjut gitu ya. Artinya misalkan ini contoh realnya gitu ya yang dimaksud dengan ini. Misalkan saya ambil Mas Lukman aja karena Mas Lukman udah nggak ada di sini. Mas Lukman itu orang yang memang akuntan, suka matematika. Kemudian
dasarnya adalah akuntan dulu, belajarnya akuntan, tapi sebenarnya dia memahami fotografi, memahami komunikasi. Nah, dia pengen dihargai sebagai orang yang memang ahli di bidang komunikasi publik gitu. Makanya ketika dia ditempatkan di posisi yang tepat, kemudian dia bisa mengaktualisasikan dirinya, hobinya, kompetensinya, kemampuannya gitu. Akhirnya manajemen ini berfungsi dengan bagus. Produktivitas Mas Lukman meningkat, mendukung juga produktivitas organisasi di mana Mas Lukman bekerja. Seperti itu gambarannya. Mana tadi? Oke. Lanjut. Kemudian kalau pandangan integratif, manajer harus mampu melihat ketergantungan antar bagian dalam organisasi, pengaruh lingkungan eksternal dan keunikan situasi yang dihadapi. Gitu. Jadi semua manajer ini harus bisa mampu melihat antara yang dibutuhkan, yang dari luar, dari dalam, seperti apa gitu. Itu benar-benar harus dilihat gitu. Eksternal butuh apa, kemudian dampak dari produksi bagaimana. Oh ternyata kita di demo karena merusak AMDAL gitu ya. Maka yang harus kita lakukan yaitu mengelola biar kondisinya terarah, kemudian permasalahannya bisa terselesaikan dengan bagus, masyarakat bisa menerima keberadaan organisasi kita dan sebagainya. Kalau gitu kayak semacam organisasi-organisasi mungkin ormas yang dilarang pemerintah, ya dilihat apakah konteksnya itu melanggar dan sebagainya. Kalau melanggar kan berarti kan tidak sesuai gitu ya, dengan situasi, dengan lingkungan, dengan masyarakat dan sebagainya. Oke, itu aja Mas Mbak semuanya. Sorry. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Nanti update-nya saya ini ya, yang saya kurang tadi saya perbaiki di draft. Monggo, ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Saya cek dulu komen. Oke. Monggo. Saya sambil cek ya. Oke, Pak Lulus sudah jelas. Sebentar, ditunggu dulu. Siapa tahu masih ada yang mau bertanya. Saya cukup, nanti aku baca-baca komentarnya. Siap. Kita tutup sekitar 1 menit lagi kalau nggak ada yang ditanyakan. Sudah jelas, Mas? Oke. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut di grup ya, teman-teman semuanya. Mungkin kalau tiba-tiba ada pertanyaan, monggo dilanjut di grup. Kita sambil menunggu tuton yang nanti bulan April ya, kita akan tuton 1. Kalau ada yang belum jelas di modul 1, monggo
tanyakan. Terima kasih PPT-nya, nanti saya share lagi yang update yang sudah saya perbaiki, kayak beberapa yang salah. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Kita ketemu lagi di pekan depan ya. Gitu. Kalau ada perubahan jadwal saya kabarin secepatnya. Tapi sementara ini di sore hari ini ya kayak gini-gini. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin end meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima kasih, juga Mas Mas. Lukman. Terima kasih Mas Terima kasih Nini. semua. Ya, sama-sama Bye. Mas, Mbak. Ya.